Sejarah aksara Jawa. Aksara Jawa atau yang dikenal sebagai Hanacaraka atau Carakan atau Dentawajana merupakan salah satu aksara tradisional yang berkembang di Pulau Jawa. Fungsi utama dari aksara Jawa ini adalah untuk menulis bahasa Jawa. Namun, seiring berkembangnya zaman, aksara Jawa juga digunakan untuk menulis beberapa bahasa daerah lainnya seperti Sunda, Madura, Sasak, Melayu, dan bahasa historis seperti Sanskerta dan Kawi. Mulai pertengahan abad ke-15 sampai 20, aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa. Sejarah aksara Jawa merupakan salah satu aksara turunan Brahmi di Indonesia. Brahmi adalah aksara India tertua yang disebutkan dalam naskah-naskah India kuno, baik dari Hindu, Jainisme, dan Buddha. Antara abad ke-6 hingga ke-8, aksara Brahmi terus berkembang di Asia Selatan dan Tenggara yang kemudian disebut aksara Pallawa. Kemudian dari aksara Pallawa berkembang menjadi aksara Kawi yang digunakan sepanjang perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia antara abad ke-8 hingga 15. Aksara Kawi terus berkembang di berbagai daerah Nusantara yang kemudian menjadi aksara-aksara tradisional Indonesia, salah satunya aksara Jawa. Selama kurang lebih 500 tahun antara abad 15 hingga awal abad ke-20, aksara Jawa aktif digunakan sebagai tulisan sehari-hari maupun sastra Jawa. Di antara waktu tersebut, terdapat banyak daerah Jawa terpencil yang kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain. Oleh sebab itu, aksara Jawa berkembang dengan berbagai macam variasi dan gaya penulisan lain sepanjang sejarah penggunaannya. Penggunaan aksara Jawa, tradisi tulis aksara Jawa telah tertanam di lingkungan keraton pada pusat-pusat budaya Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Namun untuk naskah beraksara Jawa dibuat dan digunakan dengan penggunaan yang bervariasi tergantung daerahnya. Seperti di daerah Jawa Barat, aksara Jawa digunakan oleh kaum Ningrat Sunda. Sepanjang sejarahnya, aksara Jawa ditulis menggunakan sejumlah media yang berganti-ganti. Nenek moyang aksara Jawa, yaitu aksara Kawi, ditemukan dalam bentuk prasasti batu dan lempengan logam. Sehari-hari, aksara Kawi ditulis menggunakan lontar, daun palem di awal yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga dapat ditulisi. Barulah pada abad ke-13, kertas mulai diperkenalkan di Nusantara. Terdapat dua jenis kertas yang umumnya ditemukan dalam naskah beraksara Jawa, yaitu kertas produksi lokal disebut daulang dan kertas impor. Dawang merupakan kertas yang terbuat dari tumbukan kulit pohon glugu. Daluang mulai digunakan di keraton dan pesantren Jawa antara abad ke-16 dan 17. Sedangkan untuk kertas impor biasanya didatangkan dari Eropa. Awalnya kertas impor ini hanya digunakan oleh sebagian kecil juru tulis aksara Jawa karena harganya yang mahal, sehingga pemesanan kertas impor terbatas. Sampai akhirnya penggunaan kertas impor disuplementasikan dengan kertas daulang Jawa dan kertas impor Tiongkok hingga abad ke-19. Sejak saat itu, permintaan jumlah kertas impor mulai meningkat dan juru tulis keraton lebih memilih untuk menulis di kertas tersebut. Ragam aksara Jawa. Pertama, aksara Jawa pasangan. Aksara pasangan digunakan untuk menekan huruf vokal konsonan yang ada di depannya. Kedua, aksara murda. Aksara murda berfungsi untuk menulis awal kalimat dan juga digunakan untuk menunjukkan gelar, kota, dan lembaga. Ketiga, aksara swara. Aksara swara sama dengan huruf vokal utama seperti
A, I, U, E, O. Sandingan huruf vokal yang tidak bisa berdiri sendiri dapat menggunakan huruf aksara sandangan. Kelima, aksara rekan. Aksara rekan adalah huruf yang asalnya dari serapan bahasa asing seperti KH, F, DZ, GH, dan Z. Terakhir, aksara paratanda. Aksara pratanda dibutuhkan sebagai pembubuhan tanda baca dalam kalimat. Aksara wilangan selain dalam bentuk huruf. Aksara Jawa juga ada dalam bentuk bilangan. Hanacaraka, asal-usul, makna, dan jenisnya. Hanacaraka adalah sebutan untuk aksara yang dipakai di tanah Jawa dan sekitarnya. Meski umum disebut sebagai aksara Jawa, Hanacaraka sebenarnya juga digunakan untuk merujuk pada aksara Bali yang masih serumpun. Baik aksara Jawa dan Bali sama-sama disebut Hanacaraka karena 5 aksara pertamanya berbunyi ho, no, co, ro, dan ko. Akan tetapi 2 aksara tersebut memiliki perbedaan pada jumlah huruf dan bentuk tulisannya. Asal-usul Hanacaraka, legenda mengatakan bahwa aksara Hanacaraka diciptakan oleh Ajisaka, penguasa kerajaan Medang Kamulan yang mempunyai 2 abdi setia bernama Dora dan Sembodo. Suatu ketika, Ajisaka mengutus Dora untuk menulis Sembodo dan membawakan pusakanya. Dora kemudian mendatangi Sembodo dan menyampaikan tentang perintah tuannya. Namun Sembodo menolak karena sesuai perintah Ajisaka sebelumnya, tidak ada yang diperbolehkan untuk membawa pusaka itu selain Ajisaka sendiri. Alhasil, 2 abdi Ajisaka saling mencurigai bahwa masing-masing bermaksud untuk mencuri pusaka itu. Sembodo dan Dora pun bertarung hingga keduanya meninggal. Ketika Ajisaka menyusul, ia menemukan 2 abdinya telah meninggal akibat kesalahpahaman. Di depan jasad kedua abdinya itu, Ajisaka membuat puisi yang kemudian dikenal sebagai Hanacaraka atau aksara Jawa. Kendati demikian, terdapat beberapa versi cerita tentang asal-usul Hanacaraka dari berbagai daerah. Begitu pula dengan tafsiran mengenai makna filosofis yang terkandung dalam urutan aksara Hanacaraka. Maka filosofis Hanacaraka, urutan aksara Hanacaraka membentuk puisi atau paragraf 4 bait yang menceritakan tentang pertarungan 2 abdi Ajisaka hingga gugur. Isi puisi tersebut diceritakan sebagai berikut. Hanacaraka artinya terdapat 2 utusan. Dotosowono artinya mereka berbeda pendapat. Podo Joyono artinya mereka berdua sama kuatnya. Monggo Botongo artinya inilah mayat mereka. Isi puisi Hanacaraka memiliki makna bahwa para utusan atau manusia wajib menaati tuannya, yakni Tuhan yang menciptakan mereka. Manusia juga harus rela melaksanakan, menerima, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Perbandingan Hanacaraka Jawa dan Bali sebagaimana semua aksara Nusantara, Hanacaraka adalah turunan aksara Brahmi yang berasal dari India. Aksara ini merupakan hasil modifikasi dari aksara Jawa kuno atau Kawi, sementara aksara Kawi secara langsung berasal dari aksara Pallawa. Aksara Hanacaraka digunakan untuk penulisan naskah-naskah berbahasa Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan Sasa dengan ragam penulisan tertentu. Penulisan Hanacaraka ini dimulai dari kiri ke kanan menggunakan sistem abugida, di mana setiap aksaranya berisi suatu suku kata dengan vokal A. Pada bentuknya yang asli, aksara ini ditulis menggantung atau di bawah garis dan tanpa spasi. Aksara Jawa Hanacaraka terdiri dari 20 huruf dasar yang membentuk sebuah puisi atau paragraf 4 bait.
Dalam aksara Jawa juga terdapat 20 huruf pasangan yang berfungsi menutup bunyi vokal, 8 huruf utara atau aksara murda ada yang tidak berpasangan, 8 pasangan huruf utama, dan 5 aksara suara atau huruf vokal depan. Ada pula 5 aksara rekan atau untuk menulis kata-kata asing, beberapa sandangan sebagai pengatur vokal, beberapa tanda baca, dan beberapa huruf khusus. Pangram Hanacaraka sendiri muncul pada era berkembangnya Islam di Jawa. Bentuk pangram ini berguna untuk memudahkan mengingat 20 huruf dasarnya. Pada zaman dulu, aksara Jawa digunakan untuk menulis cerita atau serat, primbon, tembang atau takawin, dan sejarah atau babat dengan media tulis daun lontar sehingga kertas-kertas berilustrasi. Aksara Bali mirip dengan aksara Jawa, perbedaannya terletak pada jumlah dan lekuk bentuknya hurufnya. Secara keseluruhan, aksara Bali berjumlah 47 karakter. 14 diantaranya huruf vokal, sementara 33 lainnya huruf konsonan atau aksara wiyajana. Namun yang lazim digunakan adalah 18 huruf saja. Hanacaraka Bali sangat mirip dengan aksara Jawa, hanya minus aksara do dan to saja. Cikal bakal aksara Bali datang bersama pengaruh otoritas kerajaan-kerajaan Jawa ke Pulau Bali pada zaman dulu. Aksara Bali masih digunakan dalam literatur Sanskerta dan Kawi dalam peribadatan umat Hindu Bali, di mana seluruh set aksaranya digunakan.